Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu sehat ya. Meskipun hari ini cuacanya rada-rada mendung dan gerimis, semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar. Oke, untuk hari ini kita masih dalam tema rekreasi ya. Kemarin ada yang belum mengerjakan tugas menulis A sampai D belum? Nah, kalau belum, nanti Bu Guru kasih tahu caranya menulis yang rapi ya. Nanti ditulis bareng-bareng, oke? Yuk kita menyanyi dulu yuk. Kita menyanyi yang Aku Mau ke Mekah. Oke, sudah hafal atau belum? Kan kemarin sudah Bu Guru kasihkan liriknya ya. Ya, 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Lagi, saya mau ke Mekah itu maksudnya adalah kita menunaikan ibadah umrah ataupun haji ya. Lah kira-kira menunaikan ibadah haji itu rukun Islam yang keberapa ya? Iya, pintar, rukun Islam yang kelima. Dulu sudah Bu Guru ajari tentang tepuk rukun Islam. Apakah masih ingat apa sudah lupa? Semoga masih ingat. Iya, kita ulangi lagi ya. Tepuk rukun Islam. Katakan yang pertama baca syahadat. Katakan yang kedua itu sholat. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima naik haji, naik pesawat. Bus. Nah, jadi rukun Islam, apa sih maksudnya rukun Islam? Rukun Islam itu adalah suatu tindakan-tindakan yang orang Islam perlu kita lakukan, kita jalankan semasa hidup kita. Yaitu yang pertama, kita sebagai orang Islam adalah membaca syahadat. Ya, syarat utama orang masuk Islam adalah membaca syahadat. Ya. Meskipun kamu baru lahir ya, kemudian kamu dilahirkan sebagai orang Islam, tetaplah harus awal-awal membaca syahadat kalau sudah bisa ya. Untuk waktu masih bayi, biasanya orang tua yang membacakan azan dan syahadat ya. Lah kita dari kecil sudah bisa membaca syahadat. Kita kan biasanya diajari ya di sekolah sini lah, diajari baca syahadat. Jadi tindakan orang Islam, kita sebagai umat Islam yang pertama baca syahadat ya, jangan sampai lupa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, rukun Islam yang kedua apa itu? Yaitu sholat. Nah, kita orang Islam harus wajib sholat 5 waktu. 5 waktu apa aja itu Bu Guru? Nah, pasti ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Didengarkan ya anak-anak. Yang pertama, sholat subuh. Ketika kita bangun tidur, kita kemudian ambil wudhu, kemudian kita sholat subuh, ya. Niatnya pun Bu Guru di sini diajarkan ya. Biasanya ada di buku prestasi. Kemudian sholat duhur. Maksudnya apa tuh sholat duhur? Yaitu sholat di waktu siang hari. Mulai dari jam 12 siang kita sudah mulai sholat duhur. Sholat subuh tadi 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Ya. Kemudian sholat apa lagi? Sholat subuh, sholat duhur, kemudian sholat apa anak-anak?
Ya, sholat asar. Sholat asar biasanya dilakukan pada waktu sore hari, sekitar mulai dari jam 3. Ya, dari jam 3. Dan berapa rakaat? Itu sholat asar ada 4 rakaat. Paham sampai sini? Baru 3 ya. Kemudian sholat apa lagi? Sholat maghrib ketika kita mau menjelang petang. Nah, sholat maghrib biasanya kita jalankan atau tunaikan atau kerjakan pada mulai jam 6 lah, sekitar jam 6 ya. Dan itu rakaatnya 3 rakaat. Kemudian yang sholat yang kelima adalah sholat isya. Itu ketika dijalankan mulai dari jam 7 atau sebelum tidur kalian harus sholat isya terlebih dahulu, jumlahnya 4 rakaat. Jadi sholat apa aja tadi anak-anak? Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan lupa sehari ada 5 kali kita sholat berjamaah sama ayah atau sama ibu ataupun sama kakak ya. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Nah, puasa apa toh ini Bu Guru? Puasa itu menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu itu menahan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita jahilin teman, jahilin adik, berkata yang buruk. Nah, itu tidak boleh. Selama puasa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Itu contohnya adalah menahan hawa nafsu. Juga selama puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum dari mulai jam 4 sampai jam 6, jam 4 pagi atau fajar sampai jam 6 malam ya, itu puasa. Dan itu wajib. Itu puasa dilakukan pada waktu bulan Ramadan yang wajib. Ada puasa yang sunnah juga, tapi wajibnya di sini yang perlu umat Islam lakukan adalah puasa pada bulan Ramadan yang harus wajib dijalankan. Jika tidak dijalankan maka harus menyaur atau mengganti hari di mana dia tidak puasa ya, di hari yang lain. Itu syaratnya rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat apa itu? Membayar zakat. Biasanya membayar zakat itu dilakukan ketika kita mau Idul Fitri ya. Zakat fitrah, zakatnya boleh beras, boleh uang, boleh emas juga nggak apa-apa ya. Itu adalah rukun Islam. Kemudian yang terakhir apa tadi? Ya, naik haji. Naik haji kita adalah ibadah ya, baca talbiyah, melempar jumrah, sa'i, ya itu haji. Perginya itu ke Mekah sana, jauh sekali, luar negeri. Makanya ibadah haji itu wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk ibadah haji ke sana, karena biayanya sangat mahal ya anak-anak. Namun dari keempatnya tadi harus wajib kita laksanakan. Kelima wajib bagi yang mampu ya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Diingat-ingat ya. Kita sebagai umat Islam harus tahu dan wajib apa toh umat Islam harus kita lakukan. Nah, makanya dari rukun Islam itu diajari seperti itu ya. Untuk berikutnya, kemarin bagi yang belum untuk menulis huruf A sampai D, entah itu huruf kecil atau huruf besar, Bu Guru ajari lagi di sini karena waktu kemarin belajar tatap muka banyak sekali tulisan-tulisan dari anak-anak sekalian yang kurang bagus
ada yang besar, ada yang kecil. Jadi harus sesuai supaya nanti kita naik dari yang KB naik ke TK kecil, dari yang TK kecil naik ke TK besar, tulisannya sudah rapi ya anak-anakku. Tadi sambil diikuti ya cara menulisnya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, ini ada buku ya. Di sini kita lihat ada garis-garisnya. Ya, kita mulai dari huruf A kecil. Kita ambil di tengah-tengah. Sini ya. Kita ambil titik di antara dua garis. Tongkat bengkok. Gini. Kasih perut. Nah, ini A kecil. Bagaimana dengan A besar? Kalau A besar, kita titiknya dari atas, dari garis ini ya, dari mulai garis. Kita tarik garis miring ke kiri, garis miring ke kanan, tengahnya kasih jembatan. Ya, A kecil, A besar. Paham? Kemudian kita lanjut ke B kecil. B kecil kita tongkatnya ya, tongkatnya lurus. Diambil dari garis ini, nulisnya itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. B kecil adalah dari garis ini atas, tarik ke bawah. Kemudian kasih perut ke kanan. Set. Nah, ini B kecil. Kemudian B besar sama, tongkat lurus. Ya. Kemudian perut besar 2 kali, atas bawah. Ini B besar. Sambil diikuti ya anak-anakku. Sudah? Kita lanjut. Huruf C kecil. C kecil kita ambil titik di tengah sini, antara dua garis atas dan bawah. Sini ya, tengah ya, titiknya ya. Buat setengah lingkaran C ke kanan. C. Nah, C kecil. Sudah ditulis. Ikuti di guru ya. Kemudian C besar dari atas ya. Nah, ini C besar. Lanjut, D kecil. D kecil ambil di tengah-tengah sini. Kalau kecil seringnya di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah garis antara garis atas dan garis bawah. Perutnya di sebelah kiri. Kemudian kasih tongkat D kecil. Bagaimana dengan D besar? D besar adalah ambil dari garis atas, tarik ke bawah, tongkat, kasih perut besar ke kanan. Nah, ini adalah D besar. Ya. A kecil, A besar, B kecil, B besar, C kecil, C besar, D kecil, D besar. Paham anak-anak?